Shalom, jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah nge-like, sudah subscribe, dan juga sudah membantu share video-video saya. Kiranya video-video saya bisa menjadi satu berkat buat saudara secara pribadi maupun orang lain. Puji Tuhan, hari ini saya membuat video di kota yang terjauh di timur, di Jayapura, dan saya punya seorang narasumber yang juga murtadin yang ketemu dengan saya, dan dia ingin memberi kesaksian yang bagaimana pengalaman hidup dia secara pribadi, bagaimana pengalaman-pengalaman dia sebelum menjadi anak Tuhan dengan setelah menjadi anak Tuhan, bagaimana perjuangan dia untuk menikah dan menjadi anak Tuhan yang luar biasa pengalamannya, yang saya lihat tidak mungkin itu terjadi kalau tidak Tuhan tidak ikut campur tangan dalam jalan hidupnya dia. Benar-benar satu hal yang luar biasa karena pengalamannya wow banget ya, sebagai seorang wanita yang harus berjuang untuk kehidupan dia secara pribadi walaupun ditentang keluarganya. Kita dengar dan kita kenalan sama Mbak Yuyun ya. Shalom Mbak Yuyun, selamat sore. Selamat sore. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak Yuyun, bisa ngobrol, bisa share tentang pengalaman hidup Mbak Yuyun secara pribadi, bagaimana pengalaman Mbak Yuyun dengan Tuhan itu, bagaimana perjuangan Mbak Yuyun sampai bisa menikah dan menjadi anak Tuhan itu bagaimana. Kalau Mbak Yuyun bisa cerita, kan bisa menjadi berkat juga mungkin buat anak-anak Tuhan di luar sana yang mungkin saat ini sedang galau, sedang bingung bagaimana tindakan yang harus diambil karena ada pertentangan dari orang tua di dalam pernikahan mereka karena mereka berbeda agama, yang satu Muslim dan satunya Kristen. Dan yang jelas yang menolak adalah dari pihak yang Muslim. Nah, bagaimana perjuangan Mbak Yuyun walaupun sudah dianggap mati oleh keluarganya, dia tetap memilih untuk menjadi anak Yesus. Itu yang perlu kita dengar. Gimana Mbak Yuyun? Ya, saya ingin membicarakan pengalaman saya ya. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya juga pernah berhubungan dengan seseorang laki-laki, yaitu suami saya sendiri. Kita beda agama dan kita berhubungan sudah cukup lama, sampai kita berdua ya istilahnya sudah salah jalan ya, udah hamil di luar nikah. Cuma karena agama, ya pastinya orang tua kita nggak setuju ya. Kita hamil di luar nikah, baru kita berhubungan dengan laki-laki yang beda agama. Pengalaman saya dengan saya punya suami yang sekarang ini, dulu sangat betul-betul sangat sedih, sangat terluka. Ya pokoknya tidak bisa saya mengutarakan dan saya punya kata-kata sendiri, tapi saya mencoba untuk bisa menjalani saya punya hidup dari masih pacaran sampai sekarang dia sudah menjadi suami saya. Banyak sekali yang saya rasakan, orang tua saya tidak setuju, sampai saya rela untuk dengar saya punya orang tua punya mau, saya ikuti. Tapi saya berusaha, banyak yang saya alami. Sampai saya berbuat jalan yang dengan saya punya suami, dulu masih pacaran, kita lari sana sini dengan dalam keadaan anak dalam perut. Hamil ya? Iya, dari umur 1 bulan sampai 5 bulan. Itu kita lari dari rumah. Pokoknya ke saudara-saudaranya suamiku. Tapi ya mungkin belum jalan Tuhan untuk saya nikah dengan dia. Masih banyak cara orang tua saya untuk pisahkan saya sama dia. Tapi sungguh luar biasa. Saya banyak masalah, cobaan dalam kehidupan saya waktu tinggal dengan orang tuaku. Anakku dalam perutku ini begitu sangat kuat. Maksudnya banyak benda-benda yang terkena dalam saya punya tubuh nih, perut ini dipukul. Jatuh, tapi anak ini dalam kandunganku tuh sungguh luar biasa, sangat kuat anak ini. Kalau mau dipikir kandungan saya tuh masih lemah, tapi saya loncat
Saya pernah masuk kamar mandi, saya loncat di atas tembok, turun ke bawah. Saya lari dengan saya punya pacar yang sekarang sudah jadi suami saya ini. Kita lari, tinggal di keluarga. Tapi kayaknya belum ada waktu pas untuk kita bisa hidup. Mungkin hidup bisa nikah, tapi ada jalan selalu yang bisa bikin kita punya hubungan ini tidak bisa sampai ke jenjang pernikahan. Ya, dengan satu akhirnya saya sendiri rasa macam sudah capek ya, sudah bosan, lari sana lari sini. Akhirnya saya ambil jalan tengah, saya ketemu seorang laki-laki, teman saya sendiri, saya curhat karena saya sudah tidak bisa berpikir lagi, macam sudah tekad bulat untuk saya menggugurkan kandunganku ini. Jadi teman saya ini dia rasa macam sedih, kenapa mesti menggugurkan kandungan kamu? Itu kamu dengan kamu punya pacar, kamu yang berbuat, anak dalam perut tidak berdosa. Ya, akhirnya saya tidak sangka-sangka malam itu saya datang ke dia dan dia juga tanggung jawab saya dan saya punya anak dalam perut. Saya bersyukur anak saya ini tidak dianggap anak haram karena ada laki-laki yang terima saya apa adanya, mau ajak saya nikah baik-baik, keluarganya juga baik, terima saya dan satu anak dalam perut. Tapi satu dan lain hal, mungkin karena ada sedikit pecah belah, KDRT dia dalam rumah tangga kita, yang sangat tidak saya bayangkan laki-laki yang tanggung jawab saya walaupun bukan anak kandungnya dalam perut ini, tapi dia bisa keras, bisa pukul saya. Maksudnya saya tidak bisa bayangkan dia mencurigai saya yang tidak benar. Akhirnya apa yang dia curigai itu semua itu saya tidak pernah lakukan. Ya, saya terima mungkin karena faktor cemburu, dan akhirnya kita punya hubungan rumah tangga bebet, tapi akhirnya sering terjadi pecah belah, ringan tangan, dan akhirnya saya memilih jalan pintas untuk bercerai. Dan tidak sangka-sangka saya punya suami yang sekarang ini, yang dulu orang tua aku tidak setuju karena beda agama, dan anaknya sudah besar sekarang ini dari dalam perut, dari umur 1 bulan sampai sekarang sudah mau masuk 11 tahun. Akhirnya kami jodoh, kami bisa bertemu nikah pada tahun 2015. Saya juga tidak sangka kalau seandainya saya mau ikut Tuhan Yesus itu sudah dari dulu. Anak saya masih umur 5 bulan, saya sudah bisa ikut Tuhan Yesus, tapi saya punya hati macam belum bisa untuk mengikut Tuhan Yesus karena saya masih memikirkan kedua orang tua saya. Jadi saya mengambil jalan tengah untuk kembali ke orang tua saya. Tapi setelah itu saya rasakan macam saya punya kehidupan kehidupan sehari-hari, tinggal bersama orang tua, orang tua terlalu mengatur-ngatur saya dalam soal pribadi saya, pekerjaan saya, semua orang tuaku yang mengatur, sedangkan saya ini kan sudah punya anak, sudah memilih mana yang baik dan mana yang benar. Tapi mungkin orang tua saya masih berpikir, mungkin saya masih menjalani dengan saya punya suami, pacar saya yang sekarang jadi suami saya. Mungkin orang tua pikir saya masih berhubungan dengan dia karena dia beda agama dan saya. Jadi mungkin ya kita mau bilang juga tidak jodoh, tapi mungkin akhirnya jodoh. Akhirnya saya bertemu dengan pacar saya yang sekarang sudah jadi suami saya di tahun 2015. Mau bagaimana ya, saya rasakan saya harus bisa ikut suamiku punya agama. Sekalipun suamiku tidak pernah mengatakan dia memaksa saya untuk ikut agamanya, tidak pernah ada tertera dalam dia punya suara atau kata-kata. Itu saya yang mengeluarkan semua itu dari mulut saya, berkumpul bersama keluarga-keluarganya kalau saya siap mengikut Tuhan Yesus. Saya tidak sangka-sangka
tahun 2009 saya sudah diajak suamiku untuk mengikutinya pindah agama. Tapi saya merasa saya belum siap. Tapi saya rasa saya punya hidup. Orang tuaku terlalu atur-atur saya. Saya merasa diikat sekali dengan orang tuaku. Jadi apa yang saya alami, saya bawa di dalam pekerjaanku. Saya berkumpul teman-teman, bercanda, bertawa. Tapi setelah saya pulang ke rumah, saya merasakan anakku dalam rumah ini. Yang orang tuaku tidak setuju karena kami beda agama. Saya merasakan bersalah sama anak ini. Anak ini tidak bisa ketemu dengan bapak kandungnya. Kalau itu semua maunya orang tuaku. Tapi mungkin jalan Tuhan. Tuhan tutup isi hatiku. Saya bertemu dengan dia setiap hari. Karena kami tinggal bersama dalam kompleks. Tidak mungkin saya tidak ketemu dia. Dia nih bapak dari anakku. Tidak mungkin saya mau pisahkan dia dengan anak kandungnya. Dulu orang tuaku terlalu keras kepala. Keluarganya datang untuk tanggung jawab saya dan anaknya dalam perut. Orang tuaku sempat tolak mereka semua. Dan menganggap bahwa anak ini dalam perutku bukan anaknya. Hatiku hancur, saya sedih sekali. Tapi saya selalu merasa itu semua baik dalam hidup saya. Karena saya punya Tuhan yang selalu ada buat saya. Hingga anak ini bertumbuh dari kecil sampai dia besar bersama orang tuaku. Kami jalan dan hidup kami masing-masing dengan bapaknya. Tapi sungguh luar biasa terjadi di tahun 2015. Saya sempat bentrok dengan orang tua saya. Gara-gara dalam rumah yang orang tuaku tidak senang yang saya buat. Dan akhirnya begini, saya keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah, saya tinggal di rumah teman saya dan anak saya dari masih kecil, dia umur 5 tahun. Saya bawa dia. Anak ini sungguh, kisahnya sungguh luar biasa. Dia sungguh sangat menderita, anakku ini. Dalam perut dia sudah menderita, di luar lagi dia menderita. Tidak ketemu dengan bapaknya. Tapi saya rasa pasti ada jalan Tuhan, saya bisa bersatu dengan dia. Walaupun kami beda agama. Akhirnya luar biasa, kami bisa nikah di tahun 2015. Orang tua saya masih ada. Tinggal bersama-sama saya satu kompleks dengan suami saya. Dan kami berkumpul bersama keluarganya, ingin membicarakan soal pernikahan kami. Saya tidak ada rasa sedikit pun, tidak ada rasa sedikit dalam saya punya hati untuk saya belum siap atau saya tidak mau. Tapi hati saya besar untuk saya harus bisa melupakan semuanya. Saya harus ikut suami saya. Saya harus bisa membahagiakan anak saya yang sekarang sudah besar ini. Saya harus bahagia karena dia sudah kumpul dengan bapaknya, sudah ketemu bapaknya. Dan akhirnya kami nikah baik-baik. Kami nikah sah, kami nikah gereja, kami nikah di dalam pemerintah sah. Dan setelah saya mau menikah untuk pemberkatan di gereja, orang tua saya masih sempat ada ditinggal di rumah, masih ada. Orang tua wali saya datang ke rumah untuk minta restu, minta doa. Kalau anaknya ini mau menikah, minta restu. Tapi jawaban orang tua saya, mama saya berkata pada orang tua wali saya, kalau suaminya tidak ada di rumah. Dan suamiku tidak kenal itu dia siapa. Kami anggap dia tuh sudah mati. Tuhan, sungguh hari bahagia saya, tapi saya mendapatkan sungguh sambutan yang sangat sedih, terpukul sama orang tua saya. Tapi saya mencoba untuk sabar, untuk menjalani pemberkatan nikah saya agar semua berjalan dan lancar, campur tangan Tuhan. Akhirnya semua berjalan dan lancar. Sebelum saya nikah dan suamiku, saya juga sering
menjalankan ibadah-ibadah. Dari situ saya sudah belajar sebelum nikah dengan dia. Saya merasakan kehadiran Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa ketika saya pindah agama. Sungguh luar biasa. Apa yang saya rasakan, rasa sedih, rasa bahagia, selalu dia ada bersama aku. Amin. Ketika saya membuka firman, Tuhan, saya jujur dulu saya pernah mengalami, saya buka Al-Quran mengaji, tapi saya tidak pernah merasakan seperti apa yang saya rasakan ketika saya mengenal Yesus. Amin. Dia baik, dia sungguh baik buat saya. Amin. Dan luar biasa. Saya punya masalah, apapun yang saya rasakan, dia selalu menenangkan pikiranku. Dia tidak pernah membawakan saya untuk saya harus emosi marah orang. Saya mengampuni Tuhan orang-orang yang selalu membuat hatiku luka. Pasti ada jalan Tuhan, selalu ada jalan Dia untuk bikin saya tersenyum, bahagia. Dia baik bagiku. Sungguh. Puji Tuhan, pengalaman Mbak Yuyun ini luar biasa banget. Yang dia dulu awalnya sebenarnya dia belum mengenal Yesus. Dia pacaran dengan orang Kristen. Tapi dengan pergumulan dia di dalam menjalani hubungan, akhirnya membuat dia mengambil satu keputusan untuk oke, kami menikah secara sah di hadapan Tuhan, ya. Tapi akhirnya dia harus ditolak sama keluarganya, dibuang, tidak dianggap sama keluarganya. Dia dianggap mati, sudah mati. Bahkan orang tuanya, saya dengar orang tuanya tidak sekota lagi, dan orang tuanya menjual rumah dan meninggalkan kota Jayapura dan pergi ke kota yang lebih kecil. Mereka memang menghindar dari kehidupan Yuyun karena malu, anaknya murtad itu. Jadi dia memang bekerja di sini di Jayapura, dia bekerja dan dia dengan suaminya sama-sama di sini di Jayapura, dan mereka punya 2 orang putra. Yang satu tadi Fahri namanya. Fahri ini yang tadi dalam pergumulan dia karena kecelakaan lah, menikah karena kecelakaan ya. Jadi dia hamil dan orang tuanya memaksa dia harus putus hubungan, dan ada pria lain yang mau menikahin dia. Tapi pria ini sering melakukan kekerasan dengan memukul. Bahkan saya dengar ceritanya Mbak Yuyun ketika dia hamil 8 bulan itu dipukul, ditendang kandungannya, dihajar mati-matian. Tapi puji Tuhan anaknya bisa lahir sehat, tidak meninggal. Karena Yuyun pikir anaknya pasti mati, ternyata enggak. Puji Tuhan anaknya sehat. Sekarang anaknya sudah bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang baik tentunya. Puji Tuhan. Dan pengalaman dia secara pribadi dengan Tuhan itu yang luar biasa. Dia bilang dulunya dia mengaji tapi dia tidak merasa connect dengan Tuhannya. Puji Tuhan setelah dia menjadi orang Kristen, dia mengenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan banget karena dia ketika membuka firman, dia merasakan ketenangan, bahwa dia merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup dia. Nah, saya kira mungkin pengalaman Mbak Yuyun ini juga bisa menguatkan saudara yang mungkin punya pengalaman yang sama. Mungkin berhubungan dengan pasangan yang berlainan agama. Tapi percayalah, Tuhan punya cara untuk menyelamatkan. Kalau saat ini Mbak Yuyun menjadi anak Yesus, itu cara Tuhan untuk menyelamatkan dia. Dan kita bisa lihat bagaimana dia tersentuh hatinya. Dia menangis karena dia merasa bahwa Tuhan yang dulu dengan Tuhan Yesus itu beda banget gitu. Oke saudara, saya akhiri kesaksian Mbak Yuyun sore ini. Nanti kita akan sambung, mungkin akan ada lagi murtadin yang lain di kota Jayapura tentunya.
dan kita bisa mendengar kesaksian-kesaksian mereka nantinya. Terima kasih saudara. Terima kasih banyak saudara yang sudah nge-like, sudah subscribe, dan juga sudah bantu share video-video saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih saudara.